tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RT ya. Memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa akan ada satu gempa bumi politik di Indonesia. Nah sekarang itu terjadi itu, lalu kelimpungan tuh gimana cara menyelamatkan Pak Jokowi, sementara Jokowi sendiri nggak tahu mau ngapain tuh, dia cuma bisa berkomentar apa yang saya korupsi, di mana korupsinya, ya baca apa yang disebut korupsi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan Pak? Ya, terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Pertama gini, temuan apa yang menjadi dasar ketika OCCRP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup, sedangkan proses peradilan belum ada. Lantas kemudian sudah merilis, bahkan memframing seakan-akan Pak Jokowi ini sebagai tokoh paling korup sedunia. Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis, tanpa ada sebuah keputusan hukum. Ya ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RT ya, yang kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan kita di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu loh ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Dijadikan sebagai tokoh korup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan-mantan presiden kita. Pasti jadi presiden ini kan yang terbaik, putra terbaik. Saya nggak ngerti juga lembaga itu ya. Dan ya mohon maaf, masa negara kita diatur oleh negara lain atau lembaga lain, buktinya kan nggak ada sesuatu yang seperti apa yang diberitakan di lembaga posisi itu. Jadi saya nggak terlalu pusing lah dengan itu. Artinya tidak sepakat kalau Pak Jokowi masuk ke tokoh terkorup ya? Loh,
bagaimana mau sepakat? Oh, memang ada apa dengan urusan-urusan hukum beliau? Kan nggak ada apa-apa. Bahwa Presiden Jokowi, Presiden ke-7 dalam menjalankan pemerintahan kan, emang ada kasus apa? Kan nggak ada. Masa tiba-tiba dikasih berita kayak begitu? Ya. Tuduhan terkorup itu ya. Ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya. Saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Jadi di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu ya. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan. Dan kalau kita lihat eskalasi politiknya berkaitan dengan posisi mantan Presiden Jokowi atau Mulyono, itu lebih dikenal, kelihatannya makin terpojok ini ya Bung Rocky ya. Dan ini bisa kita lihat dari indikatornya dari ternak Mulyono yang kelihatannya makin kalap dan menyerang siapapun yang membahas penobatan Mulyono sebagai pemimpin terkorup. Ini. Tapi kan masalahnya semakin banyak saja ini media-media internasional yang mengulas isu itu. Ya, momentum itu akhirnya tiba karena sistem internasional akhirnya mendorong proses pembuktian bahwa Jokowi adalah seorang penguasa yang korup. Di mana-mana di dalam pemberitaan itu ada semacam nilai yang tidak diucapkan oleh sistem keadilan internasional bahwa apapun yang hendak ditutupi oleh rejim Jokowi itu akan dicicil untuk dibuka oleh sistem internasional. Jadi kawanan Jokowers ini, kawan-kawan Pak Jokowi yang bukan kawanannya, kawan-kawan Pak Jokowi yang masih berupaya untuk membela beliau, akhirnya akan tergopoh-gopoh dan terengah-engah untuk membantah reaksi dari sistem internasional. Jadi kalau dikatakan OCCPR itu hoax, ya itu artinya mereka yang ternak-ternak ini, saya sekali lagi pakai kata ternak karena itu jadi bahasa yang sangat simbolik hari-hari ini. Ternak-ternak Mulyono ini tidak mampu untuk melihat bahwa mata internasional itu tiba di dalam semua aspek kehidupan negeri ini, kan itu dasarnya. Jadi bagaimana mungkin disebut itu hoax kalau semua media, bahkan media asing yang ternama itu dari CNN, Channel News Asia itu memberitakan temuan OCCR itu kan. Jadi sebetulnya buat apa membantah lagi dan mulai mencari-cari alasan bahwa itu sistemnya ya cuma melalui politik yang ada soal. Tetapi faktanya Presiden Jokowi sudah dicap dan melekat dengan kuat buat beliau, presiden kita yang ke-7 itu adalah koruptor. Jadi membantah itu bagaimana caranya tuh, dan kelihatannya cacing-cacing yang masih menggeliat itu tidak tahu bahwa tanahnya itu udah dicangkul, bahwa gemburnya tanah itu sebenarnya hasil cangkulan. Jadi mereka yang berupaya menjadi cacing dari ya saya sebut cacing karena berupaya untuk cari jalan keluar dari tanah gembur itu, tetap akhirnya ditimbun kembali oleh satu fakta yang tidak mungkin kita hindari, bahwa publik internasional me-watch kita habis-habisan. Karena soal investasi di-watch bahwa Bahlil berbohong dulu, menganggap bahwa Jokowi sedang
dikerubuti oleh 1.200 investor. Demikian juga Pak Jokowi berbohong bahwa dia bisa meningkatkan ekonomi Indonesia 10% pertumbuhan. Dia mengatakan bahwa di kantongnya ada 15.000 triliun rupiah untuk membackup pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan bahwa udah ada 6.000 SMK, dan semua itu kan dicatat bukan oleh LSM Indonesia tapi oleh LSM dunia. Jadi mata internasional itu betul-betul melihat dengan tajam bagaimana Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia dan membohongi sistem internasional. Jadi saya kira itu kita mulai membaca tekanan internasional itu akhirnya harus dijawab oleh Presiden Prabowo kan. So, kalau kita dengar bagaimana Channel News Asia itu akhirnya memojokkan sebut saja menuntut atau menganggap bahwa ada tuntutan publik supaya Jokowi diadili. Poster-poster di Jakarta itu banyak betul sekarang beredar adili Jokowi, dan itu semua impact dari pemberitaan internasional, dan memang itu akan mengganggu relasi-relasi politik di dalam negeri kan. Bahkan CNN atau Channel News Asia ya memberitakan bahwa kepolisian atau aparat kepolisian atau Kapolri misalnya dituntut untuk membuktikan atau mulai memproses supaya tidak terjadi kesimpang siuran isu kan. Sebetulnya kalau reaksi awalnya itu quick response-nya mestinya Kapolri udah bicara, Kejaksaan udah bicara, atau KPK udah bicara tuh, supaya tidak ada keraguan bahwa itu memang dimaksudkan untuk mendongkel Indonesia di luar negeri, bukan. Tetapi kesempatan untuk klarifikasi akhirnya dimakan oleh waktu, karena mereka yang berkerumun di Pak Jokowi tetap mencari cara untuk melindungi beliau. Bagaimana mungkin melindungi Pak Jokowi dari tatapan investor asing, dari tatapan diplomat-diplomat asing yang ada di Jakarta kan? Semua diplomat itu bertanya tentang hal yang sama itu atau menggosipkan hal yang sama. Nah, gosip diplomatik itu impactnya adalah munculnya kekhawatiran bahwa akan terjadi semacam ketidaksebelaan politik Indonesia, dan ketidaksebelaan politik Indonesia itu faktor untuk, atau satu-satunya faktor atau faktor utama untuk batalnya investor asing masuk ke Indonesia kan. Jadi sekali lagi ini beban pada Presiden Prabowo sebetulnya, karena isu ini udah melebar dan ditambah lagi dengan dalam 2 hari ini pasti ada cicilan isu lagi dari Ukraina di Rusia kan. Nah, lengkaplah sebetulnya misteri bangsa ini yang berupaya menutupi kejahatan seorang kepala negara. Tapi sekarang ini petanya makin jelas ya, Bung Rocky, siapa sesungguhnya para pendukung Jokowi yang disebut oleh lembaga survei sampai puas sekali, 85% sangat puas dengan kinerjanya Jokowi itu. Mereka ini ya tak lebih dari kawanan yang sekarang ini oleh para netizen disebut sebagai ternaknya dari Jokowi. Saya kira orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu memang gagal untuk melindungi beliau karena mereka bukan orang-orang yang mampu berpikir akademis. Di sekitar Jokowi itu yang ada adalah influencer, yang ada adalah buzzer, bukan academician atau kalangan intelektual yang seharusnya memberi brief dengan cara yang cerdas pada Pak Jokowi di masa lalu. Nah, sekarang udah terlambat karena Jokowi lebih senang berkumpul dengan buzzer, berkumpul dengan influencer, maka dia nggak punya perspektif akademis untuk membayangkan bahwa satu waktu dunia internasional akan memantau dan membocorkan semua hal yang sebetulnya sudah ditunggu mungkin sejak 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau OCC-RP itu akhirnya memunculkan beritanya, itu artinya ada hal yang fundamental yang merupakan semacam konklusi global terhadap Indonesia, atau lebih khas lagi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, atau lebih khas lagi terhadap keluarga Jokowi. Jadi dinasti itu memang real. Nah, kalau Dirty Vote itu membocorkan dari awal, itu karena Dirty Vote menduga dengan kuat bahwa ini juga akan bocor secara internasional tuh. Jadi sebaiknya dari awal mestinya pesan di Dirty Vote itu, film yang dibintangi oleh tokoh-tokoh LSM di situ, memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa akan ada satu gempa bumi politik di Indonesia. Nah, sekarang itu terjadi itu, lalu kelimpungan tuh bagaimana cara
menyelamatkan Pak Jokowi, sementara Jokowi sendiri nggak tahu mau ngapain tuh. Dia cuma bisa berkomentar apa yang saya korupsi, di mana korupsinya, ya baca apa yang disebut korupsi, bahwa itu adalah memanipulasi konstitusi, itu korupsi, membiarkan dinasti dia itu tumbuh tanpa elemen legal, itu namanya korupsi, itu conflict of interest namanya korupsi. Jadi semua sistem atau bahkan ya ada dokumen di Departemen Keuangan yang jadi semacam pedoman, ini yang disebut korupsi itu. Jadi Pak Jokowi nggak baca dokumen itu tuh, atau plakat atau naskah itu, ya mungkin basernya atau orang di sekitar Jokowi itu menyembunyikan definisi Jokowi. Tetapi sekali lagi watak koruptif itu kan memang ada dari awal tuh, yaitu keinginan untuk memperpanjang kekuasaan, itu korupsi. Keinginan untuk menambah periode jabatan, itu namanya korupsi itu. Jadi sebetulnya korupsi itu ada satu konsep pikiran di dalam kepala seorang tiran yang memang berupaya untuk mengangkangi semua hal, mengangkangi sumber daya, mengangkangi institusi-institusi kepolisian, institusi penegak hukum, mengangkangi mereka yang mudah disprendikan karena ada tukar tambah politik. Jadi semua proses itu disebut sebagai korupsi, artinya pembusukan. Itu namanya kita sebut sebagai decaying, political decaying. Itu akibat dari korupsi. Jadi Pak Jokowi harusnya dari awal paham, tapi sudah terlambat Pak Jokowi, karena Anda lebih senang bergaul dengan buzzer dan influencer ketimbang memelihara kematangan akademis itu dengan menolak berpikir secara intelektual. Jadi itu nasibnya, yang saya kira itu bukan sekedar pelajaran, tapi ya memang itu yang mesti terjadi demi jalannya sejarah.